Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian. Para petani dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan pada siang hari ini Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Para petani dimanapun Anda berada, pada siang hari ini saya baru saja melaksanakan yang disebut dengan perawatan tanaman pada tanaman kacang panjang, yaitu penyemprotan. Penyemprotan ini salah satu tahap yang penting dalam berbudidaya tanaman, khususnya pada tanaman kacang panjang karena dimanapun kita menanam dan bukan hanya tanaman kacang panjang saja, pada tanaman yang lainnya juga biasanya dimanapun kita menanam, hama itu pasti ada karena memang itu merupakan siklus hidup mereka juga butuh hidup. Maka dari itu dimanapun kita menanam pasti ada hama gitu kan. Nah, oleh karenanya di sini saya mencoba untuk mengendalikan hama pada tanaman kacang panjang agar tidak terus-terusan menggerus tanaman yang saya tanam, sehingga kalau ini dibiarkan maka nanti akan melewati ambang batas ekonomi, disebutnya dalam istilah pertanian seperti itu, dimana inang atau hama ini sudah melewati batas yang sudah diperkirakan dalam hasil produksi. Maka dari itu ini harus segera dikendalikan. Bagaimana tahap pengendaliannya? Yaitu salah satunya dengan penyemprotan ini, dengan memberikan pestisida, baik itu dalam bentuk insektisida atau dalam bentuk yang lainnya untuk yang cocok untuk segala jenis hama pada tanaman yang kita tanam. Dimana pada kesempatan ini saya ingin memperlihatkan apa saja yang sudah saya lakukan pada tanaman kacang panjang. Nah, ini tanaman kacang panjangnya, Anda boleh bisa melihatnya seperti ini kondisinya ini sudah terlihat ada serangan-serangan pada hama pada tanaman kacang panjang Nah, ini bisa oleh ulat yang kalau yang saya lihat ulat. Nah, seperti ini belalang nih bisa Anda lihat nih, sahabat-sahabat tani, lihat sini Nah, ini seperti ini Nah, ini ini salah satu hama hama yang menyerang pada daun kacang panjang, yaitu belalang. Tapi ini posisinya ini sudah kayaknya sudah ini sudah enggak berdaya ini, karena racun yang saya berikan ini bersifat kontak dan kalau terkena oleh si hama itu akan bersifat racun akan langsung kontak dan akhirnya mati Nah, itu salah satu contoh pengendalian hama pada tanaman kacang panjang. Selain itu juga sebetulnya banyak, tapi yang paling sering menyerang tanaman kacang panjang ini yaitu jenis hama ulat Ulat ini paling sering ini. Tadi saya melihat juga sudah banyak sekali ulatnya Nah, ini seperti ini. Nah, ini lalat daun lalat buah ini lalat buah. Nah, ini seperti ini nih.
Nah, ini adalah lalat buah ini. Tapi ini kondisinya sudah mati. Nah, sudah mati. Nah, lalu sekarang pertanyaannya, racun kontak apa sih gitu kan yang sudah saya eh, berikan, langsung kontak ya kan, terus mati hanya dalam hitungan menit saja. Dalam hitungan paling, kalau saya lihat tadi hanya 3 menit ya, itu sudah seperti itu kondisinya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa racun yang saya berikan sehingga si hama tadi menjadi langsung mati seperti itu? Nah, Anda boleh lihat ke sini ya, sahabat-sahabat tani sekalian. Ya, ini yang saya lakukan ya. Ini sebentar ya. Nah, ini adalah jenis racun kontak yang saya berikan kepada tanaman ya, untuk mengendalikan hama pada tanaman. Nah, ini seperti ini sisanya ya, karena ini masih ada, saya bungkus saja seperti ini ya, supaya tidak berceceran kemana-mana. Nah, ini adalah jenis racun tak yang saya pakai ya. Anda bisa melihatnya. Nah, ini masih ada yang barunya. Nah, ini sahabat-sahabat, top door. Nah, top door ini menurut saya ini sangat kontak ya untuk racun segala jenis hama pada tanaman kacang panjang, baik itu dari lalat buah maupun semut ya, semut yang biasa menyerang tanaman kacang panjang, atau misalnya seperti belalang tadi kita sudah melihatnya, terutama ulat. Nah, ini menurut saya ini sangat pas sekali ya, top door ini ya, untuk dipakai pada penyemprotan ya, pada sesi perawatan. Dan mohon maaf, saya bukan merendahkan ya produk-produk yang lainnya, tapi memang ini hanya sebatas pemberitahuan saja gitu, bukan maksud untuk promosi dan lain sebagainya ya. Bahkan bahwa ini yang sudah saya perbuat ini hanya sebagai pengetahuan saja untuk rekan-rekan sahabat-sahabat tani sekalian ya, dimanapun Anda berada. Nah, lalu kemudian pertanyaannya sekarang, berapa sih dosis yang saya pakai ya per 1 liter air? Nah, ini berbentuk bubuk ya, ini berbentuk bubuk. Lalu kemudian saya gunakan ini, dosisnya untuk 1 liter air itu 1 mili. Saya gunakan dosis seperti itu, 1 liter air per 1 mili. Berarti, nah di sana sudah ada ini tanknya yang sudah tadi saya pakai ya. Nah, di sini ada ember nih seperti ini, sahabat-sahabat tani. Nah, ini yang tadi saya gunakan, ini ember seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini ember ini berukuran 20 liter air ya. Berarti tinggal kali satu saja berarti ya. Setelah itu saya aplikasikan kepada tanaman-tanaman. Nah, itu barangkali yang agenda saya pada siang hari ini ya. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat
Apabila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat atau rekan-rekan tani sekalian. Ya, dan sebelum video ini ditutup, ya alangkah baiknya kalau kita berbagi kebaikan, yaitu dengan cara subscribe ya, like, subscribe ya. Kalau bisa di share video yang saya buat ini, dan mudah-mudahan ini bermanfaat gitu ya untuk sahabat-sahabat tani, terutama petani pemula ya, dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya ada salah di dalam penyampaian, apabila memang ada kesalahan dalam ucapan ataupun dalam penerangannya, ketika saya menerangkan ini dan dosis dan lain sebagainya, saya mohon diluruskan untuk diisi di dalam kolom komentar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.